Intinya saya sudah berumur dan saya ingin mengabdikan diri sepenuhnya, dan saya ingin berbuat baik untuk baik diri saya, keluarga saya, masyarakat ataupun negara. Sempat saya tuh dikepung sama sekampung di Broni itu ketika di rumah sakit Arafah. Saya hanya seorang diri. Jadi karena saya seorang polisi, saya harus bisa membawa diri. Alhamdulillah redam dan berjalan dengan lancar. Bagi masyarakat yang belum melaksanakan vaksin, agar tepat untuk divaksin, baik 1, 2. Kemudian vaksin itu sangat bermanfaat dalam tubuh kita untuk menjaga kesehatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya ketemu lagi bersama saya Indra Gunawan. Kali ini kita akan berbincang-bincang, ngobrol, sharing dengan seorang personil Polresta Jambi yang beberapa waktu lalu cukup viral. Beliau menjadi relawan COVID, relawan pemusalahan jenazah. Nah, kali ini kita akan ngobrol, kita akan bincang-bincang seperti apa sih pengalaman beliau saat menjadi relawan itu. Oke, untuk saat awalnya mungkin kita perkenalkan dulu ya. Silakan Mas Bro, gimana kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryanto Egda, dinas di Polresta Jambi. Kemudian untuk kegiatan saya selama kurang lebih 2 tahun ini, saya benar-benar mengabdikan diri sebagai satgas, baik di posko COVID di Jamkar ataupun juga di posko rumah sakit sebagai Katim Relawan Pemulasaran dan Pemakaman Jenazah COVID Kota Jambi. Mantap. Nah, gini Mas Bro, waktu jadi relawan itu apakah itu perintah langsung dari pimpinan atau emang kita mengajukan diri seperti itu? Ketika itu di tanggal 29 Mei itu ada perekrutan relawan oleh beliau Bapak Wali Kota, dan menghubungi setiap instansi siapapun yang ingin menjadikan dirinya sebagai relawan, mereka diajukan oleh pimpinannya. Dan saya lihat sudah tersprint personel yang menjadi relawan, dan saya menghadap langsung kepada beliau Bapak Wali Kota bahwasanya saya juga bersedia untuk menjadi relawan, dan saya ajukan dari niat diri saya sendiri. Oh, jadi Mas Bro ini jadi relawan awalnya bukan ditunjuk tapi mengajukan diri ya? Siap. Nah, itu kalau mengajukan diri dasarnya apa Mas Bro? Apakah apa istilahnya tuh apa keinginan Mas Bro sendiri atau ada tuntutan atau apa yang mendorong Mas Bro jadi apa mengajukan jadi relawan? Intinya saya sudah berumur dan saya ingin mengabdikan diri sepenuhnya, dan saya ingin berbuat baik untuk baik diri saya, keluarga saya, masyarakat ataupun negara. Dan sejak saat itu juga, setelah diterimanya oleh Bapak Wali, disetujui, niat saya wakafkan diri saya, nyawa saya, bahwasanya nanti kalaupun ada terjadi sesuatu pada diri saya atau keluarga saya, insya Allah saya ikhlas dan rela. Oke Mas Bro, tapi kan itu dari Mas Bro-nya gitu. Ya. Nah, kira-kira pihak keluarga menerima nggak Mas Bro gitu kan? Istilahnya sekarang ya Mas Bro kan ada keluarga gitu kan? Mungkin dari Mas Bro-nya, oke, saya ikhlas, saya sudah mengabdikan diri. Cuman kok dari pihak keluarga gimana Mas Bro? Benar, awalnya sih saya tidak pernah berbicara atau minta izin kepada istri saya, anak saya, dan keluarga saya di rumah. Akan tetapi karena niat
baik ini ya untuk masyarakat, untuk negara, mewakili Kota Jambi dan Polresta Jambi, Polda Jambi. Akhirnya saya beritahu kepada istri saya setelah beberapa hari atau setelah beberapa kegiatan saya melaksanakan pemulasaran itu. Beliau, istri saya sempat menangis dan akhirnya setelah kasih pengertian, alhamdulillah mendukung dan setuju. Cuman gini Mas Bro, kita kan tahu pada saat waktu rame-ramenya relawan itu COVID emang lagi parah-parahnya ya, lagi trending, lagi heboh. Di saat itu kan dari Satgas untuk pemulasaran jenazah itu berarti kalau pulang ke rumah nggak bisa langsung ketemu atau gimana kan, istilahnya berurusan dengan jenazah COVID nih, otomatis rawan dong gitu kan, terpapar. Itu saat pulang ke rumah atau misalnya dengan keluarga itu kayak gimana Mas Bro tuh? Saya harus bisa mensikapinya karena jelas resiko untuk relawan pemulasaran jenazah ini karena baris terdepan, otomatis resikonya paling tinggi. Jadi setiap saya melaksanakan kegiatan itu saya jaga diri, jaga jarak bersama keluarga dan anak-anak saya. Walaupun rumah ini ada 3 orang dan di bawahnya ada kos-kosan atau kamar-kamar kecil, saya memisahkan diri untuk beberapa hari ataupun seminggu. Jadi setelah saya merasa yakin diri saya sehat, saya baru beranikan diri untuk berkumpul bersama keluarga. Itu gimana ya? Apa enggak ini Mas Bro? Istilahnya biasa mungkin kan kalau kita berkeluarga pulang kerja ketemu sama anak, sama istri gitu kan, istilahnya ya namanya orang berkeluarga setelah pulang kerja pasti kan pulang keluarga. Apakah nggak ada perasaan gimana tuh Mas Bro? Sebenarnya sedih, tetapi bagaimana tuntutan pengabdian ini saya harus utamakan. Kadang ketika melihat anak istri menangis melihat saya setelah pulang dari kegiatan itu, karena saya mandi di bawah, di luar, segala sesuatunya di luar, makanan baru ditaruh di luar. Jadi memang benar-benar terasa, tetapi karena niat saya sudah seperti itu, ya, didukunglah sama anak istri dan akhirnya sampai sekarang juga alhamdulillah saya masih diberi kesehatan sama keluarga saya. Pemirsa, masyarakat semua, itu perjuangannya. Kalau istilahnya orang manusia normal pulang kerja, pulang ke rumah pasti rindu dengan keluarga, anak istri. Tapi inilah yang beliau lakukan selama hampir 2 tahun. Seperti inilah. Kita bukannya itu, belum tentu semua orang kuat, belum tentu semua orang bisa melakukan kayak gini. Cuman ya ini, beliau nih bisa melakukannya demi apa? Seperti yang beliau sampaikan, demi masyarakat, bukan demi diri sendiri. Nah, sekarang gini Mas Bro, setelah itu kira-kira Mas Bro hafal dah berapa orang yang berapa jenazah yang Mas Bro ikut makamkan itu? Sejak pertama kali saya sendiri bersama tim, saya tentunya kan ada tim, tidak saya bergerak sendiri. Pertama kali saya melaksanakan pemulasaran jenazah dan pemakaman jenazah itu di tanggal 14 Mei atas nama Bapak ataupun Tuan Barono tinggal di Mayang. Hingga saat ini kurang lebih 594 dan itu pun ada beberapa jenazah dari luar provinsi atau dari daerah lain karena memang domisili di Jambi, jadi meninggal di Palembang, di Padang, dikirim ke Jambi. Itu hanya beberapa orang, tidak lebih dari 10. Pengalaman Mas Bro pada saat memakamkan tuh gimana perasaannya Mas Bro? Yang jelas kan pemakaman ini tidak seperti biasa pemakaman orang umum ya.
kalau orang umum ada yang mengantar jenazah, ada keluarga, sedangkan ini lain gitu loh. Perasaannya Mas Bro pada saat itu seperti apa? Baik. Untuk tim relawan sendiri sebenarnya di awal itu berjumlah 19 orang. Namun ketika ada jenazah pertama kali di tanggal 14 hingga beberapa bulan ke depan, kurang lebih 2 atau 3 bulan, itu yang hadir untuk melaksanakan kegiatan itu hanya 6-7 orang termasuk sopir dan dokumenter. Dan pertama kali melaksanakan itu otomatis karena virus ini yang membahayakan dan mematikan, siapa aja bisa tertular. Jadi hati saya, perasaan saya ya khawatir itu ada, tetapi karena sudah niat ikhlas di situ tadi, ya alhamdulillah berjalan dengan normal. Pertama kali memang minta ampun karena semua orang merasa ketakutan di situ. Untuk lubang pemakaman itu sendiri, saya berdiri dengan menegakkan tangan saya, tenggelam. Ketika saya masuk ke dalam lubang itu susah sekali bernapas sampai saya ditarik ke atas. Saya mengazani dan saya masuk untuk mengangkat jenazah di dalam liang kubur itu. Kemarin kan sempat di viral tuh Mas Bro di medsos. Di situ kelihatan juga sih Mas Bro sampai kelelahan gitu kan. Wah, sampai terbaring sih itu gimana Mas Bro? Itu apa istilahnya itu apa? Dukungan dari rekan-rekan, dari keluarga, apa yang support yang diberikan itu yang membuat support buat Mas Bro jadi kuat gitu? Kalau nggak salah waktu itu ketika saya berpuasa, jadi pertama kali itu memang waduh sangat melelahkan karena panas dan tidak semua orang bisa menggunakan masker kan. Dan 5 itu beberapa jam, kadang kita 5 menit 10 menit aja sudah orang akan kewalahan karena ketika kita memakai APD itu, hazmat itu tidak ada celah udara yang masuk ke dalam dalam tubuh karena semua diisolasi pakai plaster, jadi nggak ada udara masuk. Jadi udara kita keluar, udara kita yang kita hidup lagi sampai beberapa jam, kadang sehari bisa 8, 5, 6 jenazah. Ya mau nggak mau kita memang sudah kita niatkan, tetap kita jalankan. Oke Mas Bro, mohon maaf nih ada bertanya sedikit ya. Mungkin terkait tadi yang insentif gitu kan. Ya orang kan di luar berpikirannya gitu kan, wah insentif relawan ini besar lah, jadi jangan takut kalau jadi relawan pasti ditanggung, mau keluarga mau apa gitu kan. Apakah benar seperti itu Mas Bro? Alhamdulillah di awal saya jadi relawan, sebelumnya saya tidak tahu apakah ada insentif, tetapi setelah berjalan sebulan alhamdulillah ada 2,5 juta. Kemudian bulan kedua 1.300.000, bulan ketiga 1.300.000, karena sesuai di surat keterangan Pak Wali itu bahwasanya untuk menjadi tim relawan akan diberi insentif 2,5 juta. Akhirnya bertanya sama Pak Wakil Wali Kota kenapa jadi 1.300.000, akhirnya dinaikkan jadi 2,5 juta lagi hingga saat ini. Namun demikian banyak masyarakat yang tidak tahu, komandan kita juga tidak tahu. Bahkan ketika saya menjemput jenazah di setiap rumah sakit lain pun, perawat-perawat mereka tahunnya kita sebagai relawan ini adalah sama dengan nakes pada 3. Kalau nakes 7,5 juta. Tetapi ya kita syukurin karena memang niat saya mengabdi, kawan-kawan relawan juga mengabdi, ya kita terima. Dan syukur alhamdulillah insentif, mohon maaf nih, saya bukan untuk cari popularitas, insentif saya sendiri dengan persetujuan anak istri saya buat sosial lagi, saya sumbangkan lagi kepada orang lain yang membutuhkan dan untuk pembangunan salah satu pondok pesantren di Kota Jambi. Mas Bro mulia bener. Cuman sih di antara kawan-kawan itu
Ada yang buat pernah protes nggak sih di antara kawan-kawan tuh? Kok yang nakes sekian ini sekian gitu? Iya. Ada nggak yang pernah protes gitu? Iya, protes hanya dalam diri. Ya sebatas protes gitu Iya, aja lah. kita Gitu. hanya di tim kita aja, tapi tidak pernah keluar. Karena ya niat kita, tujuan kita bukan itu. Yang jelas, insya Allah ya mengabdi aja. Yang penting niat. Iya. Kalau niatnya pengabdian, ya sudah. Cuman tinggal mereka aja yang memikirkan. Terserah mereka perhatiannya seperti apa ya kita nggak tahu lah. Nah selama ini apakah ada perhatian lain Mas Bro dari ya istilah dari pemerintah apa dari kepolisian sendiri gitu? Perhatian lain yang jelas dari Bapak Wali ya, itu setiap kegiatan memberikan makan pasti itu sama air minum dan kalau madu jarang sih, hanya sebatas itu ya. Kalau langsung dari kantor kita sendiri ya maaf. Oke Mas Bro. Nggak apa-apa. Nah, yang penting kan intinya kita pengabdian kita, Iya. pengabdian kita kepada masyarakat, mudah-mudahan diterima gitu kan. Nah cuman dari sekian banyak tadi Mas Bro cerita bukan hampir lebih dari 500 jenazah yang Mas Bro makamkan. Di antara 500 itu pasti ada suka dan dukanya. Nah, Itu Mas Bro pernah terjadi nggak? Atau apakah sering nggak? Yang entah yang protes, yang marah, atau yang tidak suka gitu dengan tim relawan? sering. Oh sering nggak? Kadang sempat saya tuh dikepung sama sekampung di Broni itu ketika di rumah sakit Arafah. Saya hanya seorang diri. Jadi karena saya seorang polisi, saya harus bisa membawa diri. Alhamdulillah redam dan berjalan dengan lancar. Walaupun awalnya sampai bertalikan kerah baju, termasuk di rumah sakit DKT, di rumah sakit M. Taher, di rumah sakit Abdul Manap, itu beberapa kali sampai ya alhamdulillah kita berjalan normal, akhirnya bisa kita jalankan. Sebenarnya apa sih yang mereka proteskan Mas Bro? Yang apa ya? Yang mereka yang tidak senang tuh apanya gitu? Kan dimakamkan karena masa pandemi COVID, kita bantu untuk memakamkan. Kita bantu untuk kalau orang Islam, kita bantu mengazankan, kita kan harus ya selayaknya gitu. Nah, kalau kan kita sudah membantu mereka gitu kan. Jadi apa yang mereka protes, yang mereka tidak senang tuh bagian apanya gitu? Baik, sebenarnya untuk prosesi pemulasaran jenazah, pemakaman jenazah, non muslim ataupun muslim itu sudah sesuai syariatnya masing-masing. Yang bagi muslim kita mandikan tetapi tidak dengan air, kita bersihkan semuanya, kita tayamumin, kita pakai kain kafan segala macam. Apa yang menjadi dasar untuk setiap prosesi pemulasaran jenazah bagi orang muslim itu kita kerjakan, baik sholat, baik azan, semuanya kita laksanakan, termasuk yang non muslim pun sama kita buat. Tetapi sebagian besar yang tidak setuju untuk dimakamkan secara protokol kesehatan, mereka tidak yakin, tidak percaya dengan COVID. Jadi kita dibilang main-main, ya, tipu-tipu, itu seperti itu. Tipu-tipu tapi banyak korban, gimana Ya. nih? Kalau dibilang ini main-main apa tipu-tipu, kenyataannya banyak yang meninggal, banyak korbannya gitu. Ya. Nah, masyarakat apa ya, pemerintah membuat aturan, membuat istilahnya untuk COVID, kan ada maksud dan tujuannya. Ya maksudnya mencegah penyebarannya. Jangan nanti gara-gara nggak percaya ikut makamin malah nyebar lagi, nyusahin yang lain lagi gitu kan. Itu kadang masyarakat ya mungkin karena sosialisasinya juga mungkin ya yang kurang. Ya sosialisasi ke masyarakatnya kurang menyentuh. Ya, contohnya yang di Silincah ataupun di Jambi Timur itu dibawa paksa pulang dan akhirnya apa, menyebar, akhirnya jadi apa,
ya zona Jadi klaster. merah ya kan, jadi sampai Pak Doni Munado pun juga datang ke Jambi dan sempat memanggil saya di Hotel BW, bincang-bincang di situ, termasuk Bapak Kapolda ada juga, Pak Wali ada juga, melakukan pengecekan di zona merah tersebut. Akhirnya saat ini juga sudah pulih semua, sudah sehat semua, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, gini Mas Bro. Ini kan beberapa waktu belakangan ini alhamdulillah dengan apa ya? Dengan vaksin, terus kita juga sudah mulai taat, patuh. Sebagian besar sudah mulai patuh protokol kesehatan. Terus vaksin sudah mulai masif. Alhamdulillah untuk Jambi sendiri sudah turun gitu kan levelnya. Yang saya tanyakan Mas Bro, dari apa ya, beberapa bulan ke belakang nih, apa yang Mas Bro lihat, yang Mas Bro bandingkan dengan yang waktu awal-awalnya pas parah-parahnya Mas Bro? Untuk beberapa bulan dari terakhir tanggal 23 Agustus semenjak dilakukan PPKM level 4 dan digalakkan dengan vaksin massal, itu sangat berpotensi positif karena turun drastis baik pasien COVID yang dirawat ataupun yang meninggal hingga saat ini. Di bulan Agustus itu masih cukup banyak, tetapi bulan 9 yang kesini itu sudah mulai turun dan hingga saat ini untuk pasien kurang lebih masih 26 dan itu insya Allah nggak lama lagi ya sehat semua, kita doakan. Waktu awal juga saya ngeri juga Mas Bro. Saya rumah dekat rumah sakit Siloam. Jadi kalau ada ambulans, sering ada ambulans tuh, nah apalagi nih, nah siapa lagi nih? Jadi apa ya? Jadi jatuhnya kita ini apa? Ketakutan sendiri gitu loh. Lah, ini siapa lagi nih? Nah, ini apa lagi nih? Setiap dengar suara ambulan pasti pikiran kita tercurahnya pasti ke situ, pasti ada korban. Nah, alhamdulillah dengan sudah vaksin secara masif, terus ya protokol kesehatan sudah mulai biasa, new normal kan. Gak pernah, jarang lagi dengar suara sirine ambulan tuh. Ya, saya harap sih jangan lagi lah sampai kayak gitu, sama juga gitu. Nah, Mas Bro, ada nggak harapan-harapan Mas Bro? Nah, ini kan bentar lagi mau tahun baru nih. Harapan-harapan Mas Bro tuh apa sih? Mas Bro setelah kejadian yang menimpa kita nih ya khususnya yang kota Jambi lah, yang menimpa kota Jambi ini, apa harapan Mas Bro ke depannya? Baik, harapan saya pribadi untuk kedepannya ya syukur alhamdulillah hingga hari ini sudah mulai turun drastis, tetapi kita jangan lengah walaupun saat ini sudah landai-landai, tetapi baik masyarakat dan kita sendiri harus tetap patuh protokol kesehatan, kita jaga karena belum habis ini, belum berakhir nih COVID ini. Dengan adanya COVID yang baru ini, Omicron, di beberapa negara dan termasuk Indonesia sudah ada 1 orang yang terpapar, maka dari itu kepada siapapun masyarakat Indonesia tetap patuh protokol kesehatan supaya di tahun 2022 akan berakhir COVID ini, supaya berjalan di kehidupan yang seperti semula. Amin. Mas Bro, ini apa ya, selingan nggak mau ngarahin masuk ke situ Mas Bro. Untuk sekarang nih, Saya sudah 10 kali mengikut. Dan kalau menurut saya sendiri ya nilai saya sudah sebenarnya sudah cukup baik, tetapi Allah belum meridhoi, belum rezeki saya mau apa dikata. Jadi saya pasrah aja sama Maha Kuasa, yang penting diri saya, keluarga saya diberi kesehatan, itu aja. Saya nggak ada milik-milik. Kalau keinginan saya tetap pingin, tetapi kalau Tuhan berkehendak lain, ya karena mungkin rezeki saya mungkin bukan di situ aja kan.
banyak dari yang lain yang harus Mudah-mudahan Mas Bro. Ya kan kita bukannya berandai-andai, bukannya apa. Setelah sekian banyak pengorbanan Mas Bro, pengorbanan bagi masyarakat, bangsa, negara, keluarga, ya mudah-mudahan lah istilahnya rezeki itu dibukakan, pintu rezeki itu ya apa ya, mungkin bagian dari penghargaan, bagian dari perhatian kita internal kepolisian gitu kan. Ya mudah-mudahan ada apa ya, ada pintunya lah Mas Bro ke situ. Yang penting sekarang ya adalah Mas Bro kayak gimana ke depannya gitu. Nah, kira-kira Mas Bro ada pesan-pesan nggak buat masyarakat, khususnya masyarakat Jambi nih? Pesan-pesan khusus dari Mas Bro yang Mas Bro sebagai sukarelawan, sebagai relawan gitu kan. Mas Bro lihat langsung, mengalami langsung seperti apa itu COVID. Ada nggak pesan-pesan kepada masyarakat? baik pesan untuk diri saya dan kepada masyarakat. Kita sangat pahit sekali ketika COVID itu terpapar dalam tubuh kita. Sakit, jauh dari keluarga, saudara, anak, istri, dan lain sebagainya. Maka dari itu, dengan sudah menurunnya ini, kita jangan lengah, kita tetap waspada, patuhi protokol kesehatan. Meskipun sesekali kita diberi kelonggaran, namun kita jangan full kita lengah, kita tetap patuhi protokol kesehatan. Nanti kalau sempat Omikron ini menyebar luas lagi, sangat kacau dan tidak enak. Maka dari itu, saran buat saya untuk masyarakat, kita sama-sama menjaga protokol kesehatan ini untuk kehidupan yang baru ke depannya, supaya pulih seperti semula. Kita hidup rukun, sehat, damai. Dan buat kepada masyarakat, khususnya Kota Jambi dan seluruhnya Indonesia Raya, bagi masyarakat yang belum melaksanakan vaksin, agar cepat untuk divaksin, baik 1, 2. Kemudian vaksin itu sangat bermanfaat dalam tubuh kita untuk menjaga kesehatan kita. Dan juga jangan lupa kita makan yang sehat, olahraga teratur. Oke, masyarakat semua yang nonton, pemirsa yang nonton, itu pesan-pesan dari Mas Haryanto. Itu kan beliau sudah menjalani selama menjadi relawan seperti apa itu COVID. Kalau masih ada yang belum percaya, beliau yang langsung di lapangan, 500 lebih beliau memakamkan. Gimana perasaan beliau gitu kan? Tetap masih ada yang belum percaya juga. Ya sudah. Kalaupun anda masyarakat kalian nggak percaya, ya sudah, diam aja. Nggak usah nyebarin ke yang lain. Kasihan masyarakat yang lain yang tidak mau terkena. Patuhi protokol kesehatan. Masyarakat membuat protokol kesehatan itu untuk kebaikan kita semua. Apa salahnya untuk mengikuti itu? Apa salahnya kita patuhi? Sebelum Anda terpapar, lebih susah lagi. Ingat, Omikron sudah masuk Indonesia, sudah ada pasien Omikron. Bentar lagi Nataru, musim liburan. Tolong, beberapa bulan kebelakang ini Kota Jambi hampir nyaris seperti sedia kala, sudah mulai aktivitas, sudah mulai pulih. Tapi saya mohon, kami harap, kami mohon semuanya, jelang Nataru ini tolong dijaga. Jaga passion kita, jaga kondisi kita, jaga keinginan kita. Jangan sampai kembali lagi ke tahun kemarin. Jangan sampai kita terkena PPKM level 4. Bukan kami, bukan masyarakat aja yang susah. Kami pun dari institusi Polri sama juga. Semua kena imbasnya, bukan hanya satu yang kena imbas, semua masyarakat, semua golongan kena imbasnya. Oleh karena itu, ayo sama-sama kita lawan pandemi ini.
patuhi protokol kesehatan, jangan lengah untuk kebaikan kita semua, untuk kesehatan kita semua, untuk Jambi lebih sehat dan damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih, Mas Bro.